Alright guys, so let's continue our lesson. Mari kita lanjutkan materi TOEFL kita. Hari ini kita ada di chapter ke-6 ya, dan di chapter ke-6 ini nanti kita akan belajar materi mengenai adjektif atau kata sifat. Nah, materi kata sifat ini memulai bab baru yang namanya adalah phrasing atau caranya kita membuat frase di dalam bagian-bagian kalimat. Nah, frase sendiri pengertiannya adalah gabungan kata yang menempati satu posisi di dalam kalimat. Misalnya, seperti yang teman-teman tahu nih selama ini ketika melihat kalimat di TOEFL, subjek kan dibuatnya dari kata benda, teman-teman. Nah, tapi di dalam subjek itu bukan cuma ada kata benda. Nah, kata benda yang di dalam subjek itu sebenarnya dijelaskan oleh kata-kata yang lain. Nah, penjelas-penjelas itulah yang kita bahas mulai dari chapter 6 ini nanti. Gitu ya. Jadi karena biasanya titik-titik yang hilang itu adalah jadi kalimatnya sudah lengkap, teman-teman, tidak ada yang hilang di dalam kalimat. Nah, titik-titik itu hanya sebagai penjelas dari bagian dari kalimat, entah kata benda di subjek atau kata kerja di predikat atau kata benda di objek dan seterusnya. Seperti itu. Nah, untuk materi phrasing yang pertama, kita akan membahas tentang kata sifat atau adjektif. Nah, fungsi kata sifat itu seperti namanya ya, teman-teman. Kata sifat. Fungsinya adalah mensifati. Nah, mensifati siapa? Yaitu mensifati kata benda. Yang punya sifat itu cuma benda, teman-teman. Ya, jadi makanya fungsinya kata sifat di dalam kalimat cuma satu, yaitu mensifati kata benda. Oke, contoh misalnya kita mau bilang kucing. Kucing kan kata benda ya. Nah, sifatnya kucing itu macam-macam. Ada yang playful. Jadi kayak suka bermain gitu ya. Kayak usil gitu teman-teman. Kucingnya itu aktif banget. Nah, misalnya lucu, cute. Nah, itu kan juga kata sifat gitu ya. Kemudian eh, penakut misalnya, teman-teman. Nah, penakut itu kan juga atau cowardice gitu ya. Itu adalah apa namanya? Sifat dari si kucing tersebut misalnya. Oke. Nah, jadi sekali lagi fungsinya kata sifat itu adalah mensifati kata benda. Nah, tempatnya di dalam kalimat kata sifat ini ada dua, teman-teman. Dia bisa berdiri sendiri setelah kata kerja yang tidak butuh objek. Contohnya, I am fine. Nah, fine itu artinya baik-baik saja. Dia jatuh di setelah kata kerja am. I am fine. Nah, fine itu kata sifat, gitu ya. Nah, tapi kata sifat itu juga bisa nempel atau jadi satu dengan kata benda yang dijelaskan. Nah, kalau dia nempel dengan benda yang dijelaskan, urutannya, teman-teman, itu dibalik atau kebalikan dari yang ada di Indonesia. Kalau di bahasa Indonesia, kita ingin menyampaikan benda itu dijelaskan oleh kata sifat, itu kata bendanya dulu. Contoh nih, kita mau bilang rumah yang besar. Nah, ada misalnya sebuah rumah yang besar gitu ya. Sebuah rumah yang besar. Nah, jadi rumahnya dulu, baru kata sifatnya yang besar. Walaupun sebelumnya rumah itu ada sebuahnya ya, teman-teman. Nah, ini enaknya kalau bahasa Inggris itu di sini. Jadi bahasa Inggris itu sudah fix. Ya, jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu kata benda dulu baru kata sifat. Kalau dalam bahasa Inggris itu dibalik. Jadi untuk bilang sebuah rumah yang besar itu kita bilangnya yang besarnya dulu. Jadi big, kemudian house. A big house, sebuah rumah yang besar. Jadi kata bendanya itu malah di paling belakang, teman-teman. Kata sifatnya duluan. Jadi yang menjelaskan kata benda itu duluan. Gitu ya. Jadi kata sifat dulu baru kata benda. Jadi kalau teman-teman menemukan subjek predikat sudah lengkap. Conjunction misalkan kalau ada berarti subjek predikat ada satu lagi. Nah, berarti kalimatnya sudah lengkap, tidak ada masalah di kalimat atau kita tidak kehilangan apapun di dalam kalimat, maka teman-teman cek titik-titik itu berada di mana. Nah, kalau titik-titiknya itu berada di sebelumnya kata benda, kemungkinan besar kita kehilangan kata sifat di situ. Jadi dicarikan pilihan A, B, C, D yang kata sifat. Gitu ya. Nah, masalahnya adalah kata sifat ini ada tiga jenis, teman-teman. Ya, yang pertama ada namanya determiner, yang kedua ada namanya deskriptif atau beberapa buku nyebutnya epitet, dan yang terakhir ada namanya noun adjunct atau noun adjective. Gitu ya. Nah, kita bahas satu-satu, teman-teman. Kita mulai dulu dari yang determiner atau jenis kata sifat yang harus dengan kata benda alias dia ini tidak bisa berdiri sendiri di dalam kalimat.
Jadi kalau teman-teman menemukan kelas kata sifat yang dari keluarganya determiner, pasti setelahnya harus ada kata benda dulu sebelum dia nabrak bagian kalimat yang lain atau yang baru, gitu ya. Jadi misalnya kata the, teman-teman. The itu sebelum dia nabrak misalnya preposisi misalnya. Itu sebelumnya harus ada kata benda dulu sebelum preposisinya. Ya, misalkan kita nggak bisa bilang eh, I need the in your room. Itu nggak bisa. Kita harus ada kata benda dulu. Misalkan I need the table in your room. Saya perlu meja yang ada di ruanganmu itu. Seperti itu. Jadi the itu harus diikuti kata benda. Makanya itu disebut dengan determiner, keluarganya determiner. Gitu ya. Jadi diingat-ingat determiner itu jenis kata sifat yang tidak bisa berdiri tanpa kata benda setelahnya. Kemudian beberapa jenisnya determiner itu, teman-teman, itu menentukan apakah bentuk dari kata benda itu harus tunggal, apakah harus jamak, ataupun yang tidak bisa dihitung. Gitu ya. Karena jenis-jenisnya determiner ini ada banyak dan determiner ini nanti harus klop dengan benda yang dijelaskan. Beberapa ya, teman-teman. Nah, untuk jenis determiner ada 6, yaitu mulai dari artikel, demonstratif, posesif, ordinal, kardinal, dan miscellaneous. Kita bahas satu-satu, teman-teman. Mulai dari artikel dulu. Nah, artikel itu adalah jenis determiner yang dia itu menunjukkan apakah bendanya itu jelas atau tidak. Jadi orang yang kita ajak ngobrol itu tahu nggak benda yang kita maksud. Kalau orangnya sudah tahu, kita pakainya the, jadi bendanya jelas gitu ya. Tapi kalau orangnya belum tahu bendanya yang mana, kita pakai atau an, atau bahkan tidak pakai sama sekali. Gitu ya, karena ada juga benda yang tidak bisa dikasih atau an, teman-teman. Oke. Nah, kita bahas satu-satu bedanya an sama the. Nah, jadi sama an itu artinya sebenarnya sama-sama seorang, sebuah, seekor, sehelai, sebutir gitu ya. Jadi se artinya teman-teman. Yang mana itu nanti menunjukkan bendanya itu jumlahnya satu. Otomatis setelahnya sama an ini harus diikuti benda tunggal. Jadi benda yang dijelaskan wajib tunggal, teman-teman. Gitu ya. Nah, bedanya sama an apa? Nah, kalau nanti kata setelahnya harus berawalan bunyi konsonan. Bunyi konsonan itu selain bunyi A, I, U, E, O, teman-teman. Contohnya, sebuah buku, a book. Nah, buku kan berawalan dengan B ya, atau B. Nah, B itu selain A, I, U, E, O, teman-teman. Makanya pakainya a book. Dan harus tunggal, nggak boleh kita bilang a books. Sebuah buku-buku kan nggak enak, teman-teman. Sebuah ya satu aja, jangan banyak, seperti itu. Oke, jadi kalau ada maka benda setelahnya harus tunggal dan setelahnya ini harus bunyi awalannya itu bunyi konsonan. Sedangkan en itu benda setelahnya juga harus tunggal, teman-teman. Cuman bunyi setelahnya itu harus vokal. Contohnya sebuah payung, an umbrella. Sebuah eh, misalkan sebuah apel, an apple, an apple gitu ya. Kemudian sebuah atau satu jam itu an hour, walaupun tulisannya hour itu hour pakai h ya teman-teman. Tapi karena bacanya hanya tidak dibaca, bacanya langsung hour pakai a, nah otomatis kita pakainya an hour. Jadi sekali lagi bukan tulisannya tapi bacanya. Oke teman-teman. Nah sedangkan the itu benda setelahnya bebas. Teman-teman masukkan kata benda yang bisa dihitung boleh. Kalau bisa dihitung boleh jamak, boleh tunggal, bebasnya. Kita bisa bilang the book, bisa juga bilang the books. Jadi tidak ada masalah. Setelahnya the juga boleh diikuti benda yang tidak bisa dihitung. Misalnya the information, the time, the distance. Misalkan distance bisa dihitung ya teman-teman. Misalkan the time, the information, the water. Itu kan nggak bisa dihitung. Nah itu boleh. Seperti itu. Nah itu adalah keluarganya artikel ya. Jadi ada an sama the dan penggunaannya. Nah, selain artikel, kita punya berikutnya kita punya demonstratif adjektif. Nah, beda dengan artikel adjektif yang tadi ya menjelaskan apakah bendanya itu jelas atau tidak. Orang yang kita ajak omong itu tahu atau tidak. Nah, kalau demonstratif ini menunjukkan atau menjelaskan apakah bendanya itu jauh atau dekat dari kita. Atau caranya kita bilang ini atau itu, teman-teman ya. Jadi kalau ini itu dekat, kalau itu jauh gitu ya. Nah, untuk bilang itu atau ini itu ada dua cara.
Untuk bilang itu ada dua cara, teman-teman. Bisa pakai that, bisa pakai those. Nah, bedanya kalau that itu benda yang dijelaskan harus tunggal. Contohnya buku itu, that book. Tapi kalau those itu benda yang dijelaskan harus jamak. Contohnya buku-buku itu, those books. Seperti itu. Nah, untuk bilang ini ada dua juga. Kita bisa pakai this, bisa pakai these. Nah, ini tulisan sama bacaan kebalik ya. Yang tulisannya I bacanya E, yang tulisannya E bacanya I, teman-teman. Jadi this, these. Nah, untuk yang tulisannya pakai I, benda setelahnya harus tunggal. Misalnya, buku ini, this book, gitu ya. Sedangkan kalau misalkan bendanya banyak, untuk bilang ini, ya pakainya yang these books, seperti itu. Oke, jadi kalau that sama those untuk bilang itu, sedangkan this sama this untuk bilang ini. That benda setelahnya boleh yang tidak bisa dihitung juga nggak apa-apa. Tapi kalau bisa dihitung harus tunggal ya. Nah, kalau those bendanya itu benda bisa dihitung dan harus jamak. Sedangkan this untuk bilang ini, benda setelahnya boleh yang tidak bisa dihitung. Atau kalau bisa dihitung ya harus tunggal. Atau kalau bendanya bisa dihitung dan jamak, kita pakainya yang this. Jadi sama kayak those tadi. Seperti itu. Berikutnya ada namanya possessive adjective. Nah, possessive adjective ini gampang teman-teman ya. Jadi dia hanya menunjukkan bendanya itu milik siapa atau kepemilikan dari benda tersebut. Oke, dan untuk possessive adjective ini kenapa saya bilang gampang? Karena benda setelahnya bebas. Sama kayak the, teman-teman ya. Jadi untuk possessive adjective ini tidak menentukan bendanya harus tunggal atau jamak, enggak. Jadi hanya menjelaskan punya siapa bendanya. Gitu ya. Kalau his itu punyanya laki-laki. Misalnya his wife, istrinya. Nah, yang punya istri kan berarti cowok ya, teman-teman. Nggak mungkin punya istri kok kok cewek. Gitu. Cewek punya istri kan nggak mungkin. Jadi kalau kita bilang his wife, istrinya, nyanya itu maksudnya cowok. Kita pakainya his. Atau kita bilang suaminya, nah yang punya suami pasti cewek, teman-teman. Jadi kita bilangnya her husband. Gitu ya. Nah, her itu maksudnya nya tapi cewek. Kalau it's, itu kita nggak tahu cewek atau cowoknya, atau biasanya untuk benda mati gitu ya. Contohnya, pintunya rumah itu, kita bilangnya its door, jadi its-nya itu kembali ke rumah, benda mati. Jadi its door, rumah, pintunya, nah nya itu kembalinya ke benda rumah, seperti itu. Kemudian there, nah kalau bendanya entah manusia, entah selain manusia, kalau jumlahnya banyak, jadi yang punya itu banyak ya, itu kita bisa pakai there. Misalnya, their teacher, guru mereka. Atau guru-guru mereka ya, their teachers. Seperti itu. Kemudian ada others yang ada S-nya terus berakhiran dengan tanda petik saja, teman-teman. Itu kepemilikan juga ya. Atau kalau ada teman-teman menemukan kata benda apapun, termasuk nama ya, teman-teman. Kalau ada tanda petik terus S-nya, itu adalah kepemilikan. Teman-teman tidak akan pernah menemukan kata ini di structure TOEFL. Oke, jadi it terus tanda petik S ini teman-teman tidak akan pernah menemukannya. Kenapa? Karena it tanda petik S itu adalah pemendekan dari it is. Sedangkan di soal structure TOEFL tidak boleh ada yang dipendekkan. Makanya saya sampaikan tadi, setiap teman-teman menemukan ada tanda petik S itu adalah kepemilikan. Satu-satunya di soal structure TOEFL. Karena teman-teman tidak akan pernah menemukan it tanda petik S. Kalau it's yang nggak ada tanda petiknya itu teman-teman akan sering menemukan. Ya, tapi itu berbeda dengan it yang pakai tanda petik. Yang singkatan dari it is tadi, teman-teman. Kalau yang it's bukan singkatan ya itu satu kata, teman-teman. Seperti itu. Nah, sebelum saya lanjut ke jenis determiner yang keempat, saya ingin menambahkan ya, teman-teman. Untuk determiner nomor 1, 2, dan 3 tadi, yaitu artikel, kemudian demonstrative adjective, kemudian possessive adjective, itu kita hanya boleh pilih salah satu saja untuk menjelaskan satu kata benda di dalam kalimat. Misalnya kalau kita sudah pakai the book, nggak boleh dikasih my. Nggak boleh kita bilang the my book atau my the book. Nggak bisa, teman-teman. Salah satu aja ya, jadi my book atau the book. Oke, jadi sekali lagi untuk 3 jenis determiner yang pertama ini teman-teman hanya boleh pilih salah satu saja untuk menjelaskan satu kata benda. Nah, setelah teman-teman pilih salah satu dari ketiga ini, dimasukkan determiner lagi setelahnya boleh. Dari keluarganya ordinal number.
Jadi angka yang menunjukkan order atau urutan, teman-teman. Nah, contohnya adalah first, yang pertama. Second, yang kedua. Third, yang ketiga. Earliest, yang paling awal atau yang pertama gitu ya. Sama kayak first, teman-teman, sinonimnya. Next, yang berikutnya. Last, yang terakhir. Dan masih banyak lagi. Nah, untuk ordinal ini sama dengan posesif tadi, teman-teman. Jadi setelahnya bendanya bebas. Boleh tunggal, boleh jamak. Gitu ya, walaupun secara umum diikuti tunggal, tapi tidak membatasi kalau setelahnya diikuti jamak juga nggak apa-apa. Seperti itu. Nah, setelah ordinal number, kita masih punya number lagi, yaitu cardinal number. Nah, bedanya dengan ordinal yang menunjukkan order tadi, cardinal ini menunjukkan jumlah, teman-teman. Oke, contohnya adalah one, satu, two, dua, three, tiga, dan seterusnya. Oke, nah otomatis eh, ini nanti kardinal ini nanti menentukan bendanya apakah dia tunggal apa jamak. Karena kalau cuma one, misalkan satu buku, one book, ya tunggal bendanya teman-teman. Tapi kalau kita pakai two, dua buku, ya pakainya two books. Karena bukunya lebih dari satu. Jadi dikasih S gitu ya. Jadi cardinal number ini nanti menentukan benda setelahnya harus tunggal atau jamak. Nah, jenisnya ada banyak. Ini hanya contoh aja ya yang di layar, teman-teman. Misalnya ada one, benda setelahnya harus tunggal. Kalau no ini bebas, tapi secara umum diikuti boleh jamak, boleh tunggal sih teman-teman ya. Jadi bebas kalau no itu. Kalau two itu dua, maka harus benda jamak. Both itu adalah keduanya. Caranya kita bilang keduanya itu pakainya both. Atau dua-duanya gitu ya. Itu both. Nah, maka benda setelahnya juga harus jamak, teman-teman. Kemudian ada all. All itu bisa diikuti benda yang bisa dihitung ataupun yang tidak bisa dihitung, teman-teman. Sama kayak no. Jadi no itu bisa juga untuk benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya waktu. I have no time. Saya nggak punya waktu. I have no money. Saya nggak punya uang. I have no information. Saya nggak punya informasi apapun. Seperti itu. Jadi all juga sama. All itu boleh diikuti benda yang bisa dihitung. Kalau bisa dihitung harus jamak ya. Ataupun benda yang tidak bisa dihitung. Nah, benda yang tidak bisa dihitung itu tidak bisa dijamakkan, teman-teman. Jadi nggak boleh dipaksa gitu ya. Contohnya information. Nah, all information. Jangan bilang all informations. Oke, karena information tidak bisa dijamakkan. Contohnya lagi all money, bukan all manis. Ya. Nah, tapi kalau dia diikuti benda yang bisa dihitung, contohnya orang. Orang itu person. Ya, kita bilangnya all people. Gitu ya. Jadi harus dijamakkan. Karena person bisa dihitung. Sama dengan most. Most itu kalau dia adalah kata sifat, dia artinya adalah sebagian besar atau hampir semua. Most people, hampir semua orang. Most students, hampir semua pelajar. Dan lain-lain. Tapi most juga bisa untuk benda yang tidak bisa dihitung. Kalau benda setelahnya tidak bisa dihitung, ya jangan dipaksa, teman-teman. Benda yang tidak bisa dihitung tidak bisa dijamakkan. Gitu ya. Contohnya air, contohnya udara, itu nggak bisa dihitung. Berikutnya ada a number of dan an amount of. Ini artinya sama. Dia satu kata ya, walaupun kelihatannya tiga kata, teman-teman. Tapi dia satu kata. Nah, a number of sama an amount of itu artinya sama-sama sejumlah. Sama kayak a lot of, teman-teman. A lot of itu kan kelihatannya tiga kata ya, tapi itu sebenarnya satu kata. A lot of itu satu kata. Artinya banyak. Nah, a number of juga satu kata, benda setelahnya harus benda yang bisa dihitung dan wajib jamak. Namanya aja sejumlah gitu ya. Sedangkan kalau an amount of artinya juga sejumlah tapi khusus untuk benda yang tidak bisa dihitung alias yang tidak bisa dijamakkan. Seperti itu. Berikutnya ada few sama a few, teman-teman. Few sama a few itu mirip ya penggunaannya, yaitu benda setelahnya hanya untuk benda yang bisa dihitung dan harus jamak. Karena few artinya sedikit, sedikit itu lebih dari satu ya teman-teman. A few itu artinya beberapa. Maka benda setelahnya harus dijamakkan dan yang bisa dihitung aja teman-teman. Untuk benda yang tidak bisa dihitung, kalau kita mau bilang sedikit atau beberapa, kita pakainya little atau a little. Oke, kalau little berarti sedikit, contohnya saya punya sedikit informasi, I have little information. Sedangkan saya punya cukup informasi, I have a little information. Seperti itu. Gitu ya. Nah, itu perbedaan beberapa contoh yang sering keluar yang saya tampilkan di sini. Sebenarnya ada banyak lagi, misalnya ada many, misalnya ada some.
itu juga masuk ke dalam kardinal ini, teman-teman. Gitu ya. Dan sebelum saya lanjut, ada tambahan untuk kardinal dan mumpung ingat ya, teman-teman. Jadi beberapa jenis cardinal number ini itu bisa berubah menjadi kata ganti, teman-teman. Nah, nanti kalau dia menjadi kata ganti, kalau setelahnya mau diikuti kata benda, harus ada of-nya. Jadi sederhananya gini, setelah penanda jumlah itu boleh dikasih kata of langsung. Ya, misalnya one of, some of, both of. Oke? Nah, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah setelahnya of ini tidak boleh langsung kata benda. Jadi harus ada the atau teman-temannya the nomor 1, 2, dan 3 tadi. Misalnya kepemilikan, misalnya demonstratif, gitu ya teman-teman. Jadi diingat-ingat penanda jumlah kalau setelahnya ditambahkan of, maka tidak boleh langsung diikuti kata benda. Harus ada the atau kawan-kawannya the. Seperti itu. Nah berikutnya setelah cardinal ada jenis determiner yang terakhir yaitu miscellaneous. Caranya kita bilang yang lain dalam bahasa Inggris. Jadi benda yang lain. Yang lainnya itu caranya ada 3. Kita bisa pakai other, another, dan juga the other. Nah, artinya sama-sama yang lain, tapi penggunaannya beda, teman-teman. Ya, other itu benda setelahnya bisa benda yang tidak bisa dihitung ataupun yang bisa dihitung. Kalau bendanya bisa dihitung harus jamak, gitu ya. Contohnya other people, oke, atau other information, gitu ya. Sedangkan berikutnya ada another, ada kata an-nya di dalamnya, itu tambahan, teman-teman. Tapi digabung gitu ya. Nah, an itu khusus untuk benda yang bisa dihitung dan jumlahnya tunggal. Maka setelah another harus khusus jumlahnya tunggal atau singular noun. Contohnya another person. Nggak boleh kita bilang another persons. Itu nggak boleh. Another books. Itu nggak boleh, teman-teman. Jadi another book gitu ya, bendanya tunggal. Yang terakhir kita punya the other. Nah, kalau the other itu nanti benda setelahnya bebas. Boleh tunggal, boleh jamak, boleh yang tidak bisa dihitung. Syaratnya bendanya itu sudah jelas, teman-teman. Jadi orang yang kita ajak omong itu pasti tahu benda yang kita maksud yang mana. Jadi yang lain bendanya itu yang mana. Seperti itu. Gitu ya. Nah, tapi teman-teman harus ingat sekali lagi, ada an, ada the, itu adalah keluarganya artikel. Yang mana penggunaan di dalam determiner adalah kita hanya bisa pilih salah satu saja di antara 3 ini. Jadi misalnya di sebelum kata yang lain itu kita masukkan ke pemilikan, misalnya kita pakai my, gitu ya. Jadi kita nggak boleh lagi masukkan an ataupun the, teman-teman. Jadi harus balik ke other, walaupun benda setelahnya tunggal. Karena kita nggak boleh bilang my another child misalnya. Anakku yang lain itu nggak bisa my another child. Atau my the other child nggak bisa. Jadi kembalinya ke my other child walaupun bendanya tunggal. Alasannya itu tadi ya, karena an sama the keluarganya artikel dan kita hanya bisa pilih salah satu saja di antara artikel demonstratif atau posesif. Kalau ada posesif, ya jangan dimasukkan artikel. Makanya an sama the-nya harus hilang kalau ada my ataupun jenis-jenis yang lain ini. Misalnya ada every other child, bukan every another ataupun every the other ya, teman-teman. Karena ada every seperti itu. Nah, itu tadi adalah aturan penggunaan determiner. Dan yang paling sering digunakan adalah, maksudnya yang muncul ya, atau yang ditanyakan di soal structure TOEFL itu yang determiner, teman-teman. Kalau di adjektif. Oke, karena kasus yang lain, deskriptif atau epithet sama non-adjunct itu hanya menambahkan arti saja. Sedangkan determiner itu menentukan bentuk gramatikalnya. Jadi yang biasanya ditanyakan terutama di structure yang bagian kedua. Nanti kita bahas di hari ke-9, teman-teman. Itu adalah yang keluarganya determiner ini. Nah, tapi sekali lagi jangan dihafal, nanti teman-teman silahkan ambil catatan gitu ya, maksudnya direview kembali dari videonya, dicatat, dan sambil latihan teman-teman sambil buka catatan teman-teman sendiri. Dengan begitu akan hafal sendiri tanpa harus hafalan teman-teman. Seperti itu. Nah, tapi kita bahas kedua ya. Jadi adjektif yang kedua kita punya deskriptif atau epithet. Jadi ini beda buku, beda penyebutan, tapi intinya sama. Jadi adjektif yang jenis kedua ini itu boleh tanpa kata benda di setelahnya kata kerja yang tidak butuh objek. Contohnya to be, teman-teman. I am fine tadi. Nah, fine itu kata sifat. Jatuh sendirian di setelahnya to be. Nah, tapi dia juga bisa dengan kata benda nggak apa-apa. Contohnya, Rita is a beautiful girl.
Nah, beautiful itu adalah deskriptif. Kita juga bisa bilang Rita is beautiful. Ya kan? Setelah beautiful dikasih titik nggak apa-apa. Tapi dikasih kata benda juga nggak apa-apa. Rita is a beautiful girl tadi. Setelah beautiful ada kata girl. Gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan deskriptif, yang membedakan deskriptif dengan determiner, teman-teman. Dan juga deskriptif atau epitet ini tidak merubah bentuk kata benda. Jadi dia cuma nambahin arti aja. Cuma menambahkan sifat benda itu. Seperti itu. Nah, untuk deskriptif atau epitet secara urutan ada 8 kategori. Karena ada di bab namanya word order, teman-teman. Kalau muncul lebih dari satu, urutannya seperti ini. Gitu ya. Nah, tapi cara mengingatnya atau cara mudah mengingatnya itu semakin ke atas semakin umum. Gitu ya. Atau semakin luas sifatnya. Semakin ke bawah itu semakin menyempit, teman-teman, sifat dari bendanya. Gitu ya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ada kualitas dan karakter bendanya. Contohnya adalah arid, artinya kering atau gersang gitu ya. Excessive artinya berlebihan. Essential artinya penting atau yang dibutuhkan gitu ya. Accurate artinya akurat. Brittle artinya lapuk atau rapuh. Distinct artinya berbeda seperti itu. Dan lain-lain teman tentunya ya, karena banyak teman-teman, ini hanya contoh saja. Berikutnya ada size atau ukuran benda itu. Misalnya tiny, kecil, massive, besar, large, itu juga besar. Ada sinonim ya, di kata sifat itu ada sinonimnya teman-teman. Jadi sama saja, boleh pakai massive, boleh pakai large, boleh pakai huge, boleh pakai big, boleh pakai large, enormous, dan lain-lain gitu ya. Microscopic itu artinya mikroskopis atau sangat kecil. Wide itu luas, tall itu tinggi. Seperti itu. Berikutnya kita punya age or temperature. Age itu umur bendanya, temperature itu adalah suhu bendanya. Nah, mereka dijadikan satu karena boleh teman-teman bolak-balik. Ya, kalau ada umur sama suhu, boleh umur dulu, baru suhu, ataupun suhu dulu, baru umur. Nah, contoh dari umur misalnya ada kata old, tua, modern, modern gitu ya. Ancient sama archaic artinya sama, yaitu kuno. New artinya baru, classic artinya klasik, dan masih banyak lagi. Misalnya young gitu ya, muda, juvenile, juvenile juga muda, dan lain-lain. Nah, sedangkan untuk contoh dari temperature atau suhu, kita punya warm artinya hangat, cold artinya dingin, sama kayak frigid ya teman-teman. Jadi frigid itu juga artinya dingin. Cool artinya sejuk, hot artinya panas, dan masih banyak lagi. Berikutnya kita punya participle. Nah, participle itu adalah jenis kata sifat yang dibuat dari kata kerja, teman-teman. Jadi kata kerja itu ada yang bisa berfungsi atau beralih kelas kata menjadi kata sifat. Nah, ada dua jenis, yaitu verb ing sama verb tiga. Verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya itu bisa menjadi participle ini. Contohnya ada existing, yang ada. Fascinating, yang menarik. Alternating, yang berubah-ubah. Misalnya lagi apalagi misalnya differing, teman-teman, sama kayak different gitu ya. Differing itu yang berbeda seperti itu, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian yang verb 3 contohnya required, yang dibutuhkan. Intended, yang disengaja atau yang diniatkan. Used, yang pernah dipakai atau yang sudah terpakai atau bekas. Jadi used itu caranya kita bilang bekas, bukan second ya. Kalau kita mau bilang saya membeli HP bekas, itu bilangnya I bought a used phone, bukan I bought a second phone. Kalau a second phone berarti HP kita ada dua. Tapi kalau kita baru punya, maksudnya beli satu, itu yang bekas, kita bilangnya a used phone. Seperti itu. Oke. Dan masih banyak lagi tentunya teman-teman. Berikutnya kita punya shape. Jadi bentuk bendanya itu bagaimana. Misalnya ada circular, bulat gitu ya. Bulat yang datar itu bundar ya teman-teman. Bulat, sorry. Kalau yang datar itu bulat gitu ya. Flat itu datar. Round itu bundar yang berbentuk bola gitu ya. Concave itu cekung, ya cekung. Kalau convex cembung teman-teman. Dan masih banyak lagi. Berikutnya ada color atau warna bendanya. Jadi bendanya itu warnanya apa? Contohnya kita punya purple artinya ungu, vibrant artinya berwarna-warni, colorless artinya tak berwarna gitu ya. Reddish artinya kemerah-merahan. Nah, kalau blue, biru, bluish, kebiru-biruan.
yellow kuning, yellowish ke kuning-kuningan gitu ya, dan masih banyak lagi teman-teman. Berikutnya ada origin or location. Jadi bendanya itu dibuat di mana atau dari mana asalnya. Kalau nggak itu berada di mana. Gitu ya. Karena ada benda yang tidak bisa dihitung. Maksudnya nggak bisa dipindahkan, maaf. Contohnya pagoda. Nah, pagoda itu kan di Cina gitu ya maksudnya. Cina ya kalau nggak salah teman. Jadi Chinese pagoda misalnya gitu. Nah, contohnya dari Spanyol itu kita bilangnya Spanish. Dari Amerika, American. Dari Prancis, French. Dari British atau Britain itu British. Dari Eropa, European. Dari Indonesia, Indonesian. Dari mana? Misalkan dari Bali, Balinese. Seperti itu. Dan masih banyak lagi teman-teman. Dan yang terakhir untuk keluarganya deskriptif atau epitet, kita punya material. Jadi bendanya itu dibuat dari apa? Atau bahan bendanya itu apa? Contoh teman-teman, kita punya wooden dari kayu, cotton dari katun atau kapas, metal dari logam, plastik dari plastik, diamond dari berlian, concrete dari beton, dan masih banyak lagi. Nah, itu tadi adalah ke-8 deskriptif atau epitet secara urutan, gitu ya. Kalau teman-teman menemukan deskriptif atau epitet dan itu tidak ditanyakan, teman-teman hapus nggak apa-apa. Karena itu cuma menambahkan keterangan atau menambahkan sifat dari bendanya atau menambahkan arti saja. Jadi nggak terlalu penting secara gramatikal, seperti itu. Tapi beda dengan yang determiner tadi ya, teman-teman. Determiner itu menentukan bendanya apakah harus jama, harus tunggal, atau dan lain-lain. Nah, yang terakhir ada noun adjunct. Noun adjunct itu pengertiannya adalah, jadi ada kata benda, teman-teman. Tapi kata benda itu mencuri fungsinya kata sifat, yaitu menjelaskan kata benda. Jadi ada kata benda tapi menjelaskan kata benda yang lain. Nah, untuk noun adjunct sendiri ada dua jenis. Ada yang kata benda asli, ada juga yang gerund. Contoh yang dari kata benda asli, misalnya pencil case. Nah, kalau kita bilang pencil case atau kotak pensil, itu pasti wujudnya kotaknya, teman-teman, atau tempatnya pensilnya. Bukan pensilnya, tapi tempatnya. Nah, kata pensil di dalam kotak pensil itu hanya sebagai penjelas kotak tersebut atau tempat tersebut, gitu ya. Sama kayak kita bilang shoe store, toko sepatu. Toko sepatu itu wujudnya toko, bukan sepatu ya. Nah, jadi kata sepatu di dalam toko sepatu itu hanya sebagai penjelas kata toko. Oke. Nah, yang terakhir ini yang paling jelas, teman-teman, yang paling apa? Bedanya itu kelihatan banget. Jadi baby powder itu artinya bedak bayi. Kalau kita pergi ke toko beli bedak bayi, tidak mungkin sama penjualnya dikeluarkan bayi ya, pasti dikeluarin bedak. Nah, jadi bedak bayi, kata bayinya itu adalah sebagai penjelas saja. Oke, nah ada kata benda, tapi menjelaskan kata benda yang lain, itulah yang disebut dengan noun adjunct. Nah, noun adjunct itu juga bisa dibuat dari gerund, teman-teman. Contohnya adalah drawing pen, pena untuk menggambar. Running shoes, sepatu lari, itu sepatu untuk berlari. Sewing machine, mesin cuci, mesin jahit, maaf teman-teman. Mesin jahit itu mesin untuk menjahit. Seperti itu sama kayak kita bilang pencil case, kotak pensil itu kotak untuk pensil. Toko sepatu, toko untuk sepatu. Maksudnya toko untuk menjual sepatu. Baby powder, bedak untuk bayi. Seperti itu. Sama ya, jadi untuk kalau diartikan nanti pakainya untuk. Nah, ini adalah pembagian kata sifat berdasarkan urutan dan karakteristiknya. Seperti itu. Sebelum kita ke contoh nih, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu mengenai materi yang kita bahas hari ini. Silahkan kalau ada pertanyaan dulu, teman-teman. Sepertinya aman ya, tidak ada pertanyaan. Kalau gitu kita lanjut ke contoh soalnya. Nah, seperti biasa, saya akan lemparkan pertanyaan ke teman-teman ya, sambil kita mereview, teman-teman. Pertanyaan saya ke teman-teman, apakah ada kata kerja yang bisa jadi predikat di soal ini? Kalau ada, kira-kira yang mana, teman-teman? Jangan Rusak. takut. Iya, betul. Aroused ya. Jadi, aroused ini adalah kata kerja sebagai predikat. Dia punya objek, teman-teman. Nah, subjek dari kata aroused ini yang mana? Sosial crusade. Iya, betul. Social crusade. Kata bendanya adalah di crusade-nya.
Social itu cuman kata sifat yang menjelaskan kata benda crusade, teman-teman. Nah, pertanyaan saya lagi ke teman-teman, adakah kata kerja selain aroused yang bisa jadi predikat di soal? Kalau ada, kira-kira yang mana, teman-teman? Tidak ada. Nggak ada. Tidak ada, betul. Nah, berarti predikatnya sudah lengkap. Pertanyaan saya lagi, adakah conjunction yang menghubungkan dua SP? Kalau ada, yang mana, teman-teman? Tidak ada. Tidak ada juga. Nothing. Nah, betul, nggak ada ya, nothing, teman-teman. Nah, otomatis di sini bukan masalahnya di sentencing, karena kalimat sudah lengkap ya, teman-teman. Masalahnya adalah di phrasing. Kalau masalahnya di phrasing, teman-teman cek titik-titik berada di dalamnya apa. Nah, kalau kita perhatikan, titik-titik di situ berada di sebelum kata benda di subjek. Dia di dalamnya subjek, teman-teman. Nah, berarti itu tempatnya kata, sifat, karena subjeknya udah ada gitu ya, yang menjelaskan kata benda entah di subjek entah di objek itu adalah kata sifat. Nah, berarti di titik-titik di situ tugas kita hanya mencarikan kata sifat. Di pilihan A, B, C, D yang kata sifat cuma satu. Ada yang tahu, teman-teman? Ada yang masih ingat kira-kira yang mana? Yang no. Iya, yang no ya, atau yang alpha, teman-teman. Oke, ya betul. Jawabannya adalah yang alpha. Nah, yang Bravo kenapa salah? Bravo sama yang Delta itu kelas katanya adalah kata ganti atau pronoun. Nah, kita tidak bisa memasukkan pronoun di sini karena fungsinya pronoun itu menggantikan kata benda. Entah di subjek, entah di objek. Nah, di sini nanti kalau kita masukkan kata ganti atau pronoun, subjeknya double, teman-teman. Atau pemborosan subjek. Itu alasan Bravo dan Delta tidak bisa. Jadi nothing sama none itu sama. Artinya pun juga tak satu pun. Bedanya kalau none itu untuk manusia bisa ya. Tapi kalau nothing hanya untuk tak satu pun untuk benda. Gitu ya. Jadi kayak tak satu pun di ruangan ini itu menarik misalnya. Tapi nah itu maksudnya tak satu pun di ruangan itu maksudnya bendanya. Jadi nggak ada yang menarik mata. Jadi misalkan bukunya yang dijual di toko ini itu nggak menarik mata misalnya, atau benda-benda yang lain, pensil dan lainnya itu tidak ada yang menarik misalkan, itu pakainya nothing. Kalau yang untuk manusia itu kita pakainya nobody atau no one. Jadi misalkan tidak ada orang di dalam ruangan ini, tak seorang pun ada di ruangan ini. There's no one in this room. Gitu ya, atau there's nobody in that room, misalnya seperti itu. Nah, sedangkan yang not, yang Charlie itu adalah kelas katanya kata keterangan, teman-teman. Kata keterangan itu bisa menjelaskan subjek sebenarnya. Tapi harus lengkap dulu. Jadi harus ada determiner, misalkan misalnya any, misalnya all, gitu ya. Misalnya some, itu kalau pakai not boleh. Nah, tapi kalau nggak ada e-nya, nggak ada any-nya, langsung ketemu kata benda tunggal, tidak bisa, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang alpha. Nah, nanti kalau dibaca, no social crusade aroused Elizabeth Williams' enthusiasm more than the expansion of the educational facilities for immigrants to the United States. Kalau diartikan, tak satu pun perjuangan sosial membangkitkan atau membangunkan antusiasmenya Elizabeth Williams lebih daripada atau lebih dari ekspansi atau perluasan dari fasilitas pendidikan bagi para imigran ke Amerika Serikat. Seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Caranya sama, teman-teman, apakah menemukan ada kata kerja yang bisa jadi predikat? Kalau iya, kira-kira yang mana? Can achieve. Can achieve, that's right. Itu berbentuk auxiliary verb, teman-teman. Ya. Nah, subjeknya kira-kira yang mana, ada nggak, teman-teman? Belum ada. Tidak Belum. ada. Ya, that's right. Nah, Greyhound itu kata benda, teman-teman. Tapi itu nggak bisa ya jadi subjek. Alasannya ada yang tahu? Karena ada komanya. Ada koma. Nice, karena ada satu koma, teman-teman. Subjek dan predikat itu nggak boleh dipisah satu koma. Kalau malah dipisah dua koma nggak masalah. Tiga koma nggak masalah. Empat koma nggak masalah. Ya, yang penting kalau satu koma nggak boleh. Karena koma itu untuk memisahkan informasi penting atau informasi inti dengan informasi tambahan. Gitu ya, teman-teman. Sedangkan subjek dan predikat itu dua informasi inti. Jadi kalau dipisah satu koma nggak boleh. Nanti kalau dipisah dua malah boleh. Informasi yang dipisah dua koma atau di dalamnya dua koma itu disebutnya apositif atau informasi tambahan.
yang boleh kita hapus, teman-teman. Nah, berarti tugas kita di sini hanya mencarikan koma satu lagi aja. Di pilihan ganda cuma satu, jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Gitu ya. Nah, nanti kalau dibaca, the fastest dog, the greyhound, can achieve speeds up to 36 miles per hour. Kalau diartikan, spesies anjing tercepat, namanya adalah greyhound, itu bisa mencapai kecepatan hingga 36 mil per jam. Nah, itu kalau yang namanya greyhound itu kita hapus, nggak apa-apa, teman-teman. Informasi yang diapit 2 koma itu kalau dihapus, informasinya nanti tetap lengkap, tetap tersampaikan intinya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya nih, the greyhound kita hapus, the fastest dog can achieve speeds up to 36 miles per hour. Jenis anjing tercepat dapat mencapai kecepatan hingga 36 mil per jam. Seperti itu. Jadi tanpa the greyhound pun tetap bisa, teman-teman. Itu ya. Kemudian contoh berikutnya, caranya sama. Apakah teman-teman menemukan ada kata kerja sebagai predikat? Kalau ada, yang mana? Is. Iya, betul. Ada is di situ. Betul, Miss. Jadi is itu adalah predikatnya. Subjeknya kira-kira yang mana? Will. Oil field. Oh iya, betul. The Wilmington Oil Field itu adalah subjeknya. Ya, jadi kalau California bukan, karena dipisah 1 koma saja. Apalagi Long Beach itu juga bukan, teman-teman. Walaupun dia dipisah 2 koma, tapi sebelumnya Long Beach ada kata in, itu preposisi. Dia keterangan jadinya. Nah, jadi dia dipisah 3 koma. Ini yang saya maksud tadi. Jadi subjek predikat dipisah 2, 3, 4, 5, atau 10 pun nggak masalah. Yang pasti jangan cuma dipisah 1 koma. Gitu ya. Seperti itu. Jadi subjeknya The Wilmington Oilfield, predikatnya adalah is. Ada predikat lagi nggak, teman-teman? Kalau ada, yang mana? Tidak ada. Nggak ada. Nggak ada ya, betul. Adakah conjunction yang menghubungkan dua SP? Tidak. Nothing. Tidak ada. Right. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap. Masalahnya bukan di sentencing, tapi di phrasing. Kalau di phrasing, teman-teman harus cek sebelum dan setelahnya titik-titik ada apa. Sebelum titik-titik itu ada one of, teman-teman. Seperti yang saya sampaikan tadi ketika saya menjelaskan cardinal number ya. Kalau teman-teman menemukan ada penanda jumlah dari bendanya, kok setelahnya ditambahkan of, itu tidak boleh langsung diikuti atau langsung ketemu kata benda, teman-teman. Ada yang masih ingat harus ada apa setelahnya of ini? The. Iya, betul. Harus ada the atau kawan-kawannya the, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di pilihan ganda yang ada the-nya itu cuma satu. Nah, berarti jawabannya Bravo. bravo, that's right. Yang alpha tidak ada the atau teman-temannya the, walaupun dia kata sifat, teman-teman. Dan kata sifat itu bisa menjelaskan kata benda. Cuman yang menjadi masalah, sebelumnya tidak cocok. Karena one of, penanda jumlah dikasih of, tidak boleh langsung ketemu kata benda. Harus ada determiner the atau teman-temannya the. Gitu ya. Jadi yang alpha nggak bisa. Kalau yang bravo, nah jawabannya bravo tadi ada the-nya di situ. Kalau yang Charlie, nah di situ ada predikat lagi, nanti predikatnya double atau pemborosan. Kalau yang delta, kalau teman-teman menemukan ada kata yang akhirannya it gitu ya, ity gini, ini 90% dia adalah kata benda. Oke, dan kata benda tidak bisa menjelaskan kata, maksudnya tidak boleh punya objek karena ini kata benda, teman-teman. Atau kalau dimasukkan kata benda di sini, objeknya one of atau objeknya of ada dua, double nanti. Jadi pemborosan, gitu ya. Dan tidak ada the-nya juga di situ. Jadi delta tidak bisa. Jadi jawabannya yang bravo nanti kalau diartikan, the Wilmington Oil Field yang terletak di Long Beach, California, merupakan salah satu dari ladang-ladang minyak yang paling produktif di daratan Amerika Serikat. Seperti itu. Contoh terakhir, teman-teman, caranya sama, dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, ada kata results. Kalau teman-teman menemukan ada result in, setelah result ada in-nya, nah jadi result itu adalah kata kerja, teman-teman. Bisa dianggap mereka ini satu kesatuan atau satu gandeng gitu ya. Result in, berakibat pada atau berdampak pada, seperti itu. Subjeknya adalah a federal type of government. Kata benda intinya adalah di kata type-nya. Ya. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction penghubung dua SP. Berarti kalimat ini sudah lengkap.
Titik-titik berada di setelahnya preposisi. Teman-teman masih ingat preposisi itu setelahnya harus ada apa supaya nanti bisa dirubah jadi keterangan, teman-teman? Boleh buka buku atau maksudnya boleh buka catatan teman-teman. Tapi memang belum kita bahas ya teman-teman. Maksudnya belum kita bahas secara terpisah. Jadi ini nih biasanya kita bahas ketika kita mengerjakan soal-soal seperti itu. Jadi ini tuh kelas katanya preposisi teman-teman. Preposisi itu harus ada kata benda setelahnya sebagai objek dari preposisinya yang nanti akan dirubah menjadi keterangan. Nah artinya setelahnya ini nih harus ada kata bendanya. Tapi kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D itu panjang-panjang. Nah, yang bisa memanjangkan kata benda itu adalah kata sifat. Jadi tugas kita di sini mencarikan kata sifat dengan kata benda yang dijelaskan. Nah, kira-kira jawabannya berarti yang mana, teman-teman, yang bisa diletakkan di titik-titik? Alpha. Ya, alfa. Betul, teman-teman. Ada itu adalah miliknya determiner ya, lebih tepatnya keluarganya artikel. Kemudian ada vertical, itu keluarganya deskriptif, lebih tepatnya dari keluarga shape atau bentuk bendanya. Kemudian power itu artinya kekuatan atau kekuasaan. Itu miliknya noun adjunct. Dan yang terakhir adalah distribution. Itu adalah kata benda inti yang dijelaskan. Oke. Nah, berarti jawabannya yang alpha. Sekarang kita cek dulu Bravo, Charlie, Delta kenapa salah. Bravo ada subjek, ada predikat lagi. Sedangkan tidak ada conjunction, tidak bisa teman-teman. Kalau yang Charlie sama sekali tidak ada kata benda. Setelah preposisi itu wajib ada objeknya, entah kata benda atau kata ganti. Nah itu kan cuman keterangan diikuti verb 3, diikuti kata sifat aja. Jadi nggak bisa teman-teman. Kalau yang delta, ada predikat lagi, ada subjek lagi. Nah sama kayak yang Bravo tadi, tidak ada conjunction, tidak bisa. Gitu ya. Nah jadi jawabannya yang alpha nanti kalau diartikan, tipe pemerintahan yang federal berakibat pada pendistribusian atau penyaluran kekuasaan secara vertikal. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah keempat contoh dari materi adjektif ini atau penerapan adjektif ini di dalam soal structure TOEFL. Nah, sekarang giliran teman-teman ya. Kita ke latihan soal. Seperti biasa, saya batasi untuk chatnya supaya teman-teman hanya bisa mengirimkan jawaban ke saya. Dan juga saya mute dulu supaya selama latihan teman-teman bisa fokus untuk mengerjakan. Silahkan dicoba dulu, jangan takut salah. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Monggo teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Dan saya lihat ada jawaban Charlie, ada juga yang menjawab Delta. Oke, antara Charlie atau Delta, mari kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata happen. Subjeknya adalah droughts, artinya adalah kekeringan teman-teman. Jadi keadaan kering atau kekeringan itu adalah kata benda ya. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, berarti kalimat ini sudah lengkap. Kalau kita perhatikan, titik-titik terletak di sebelum kata benda di subjek. Nah, berarti itu tempatnya kata sifat, teman-teman. Kalau kita cek yang alfa nggak bisa ya, karena ada preposisi. Nanti kata bendanya berubah menjadi keterangan. Kita nanti malah akan kehilangan subjek. Jadi yang alfa nggak bisa. Kalau yang bravo, nah, many of diikuti kata ganti itu sudah lengkap. Jadi dia satu kesatuan, satu paket subjek, teman-teman. Ketemu subjek lagi, subjeknya nanti double atau pemborosan. Yang bravo tidak bisa ya. Kalau yang Charlie ada penanda jumlah, dikasih off, itu tidak bisa langsung ketemu kata benda. Oke, harus ada the atau teman-temannya the. Jadi harusnya many of the droughts happen atau many of apa misalnya those droughts gitu ya.
teman-teman. Jadi many of itu tidak bisa langsung diikuti kata benda. Harus ada the atau teman-temannya the. Jadi yang Charlie nggak bisa. Nah, jawabannya yang tepat adalah yang delta, teman-teman. Oke, nanti kalau dibaca, many droughts happen in regions with minimal rainfall. Jadi banyak sekali peristiwa-peristiwa kekeringan terjadi di wilayah-wilayah dengan curah hujan yang sedikit atau curah hujan minimal seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu. Dan saya lihat ada jawaban Alpha, ada juga Bravo, dan juga Charlie. Oke, antara Alpha, Bravo, atau Charlie kita cek bersama. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat, teman-teman. Nah, di situ ada kata contain, artinya mengandung ya. Subjeknya adalah cells. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, kalimat ini berarti sudah lengkap. Berarti kita cek aja titik-titik berada di mana, teman-teman. Titik-titik terletak di sebelum kata benda di subjek. Terletak di setelahnya keterangan virtually. Virtually itu artinya sama kayak almost, teman-teman. Artinya hampir. Gitu ya. Nah, biasanya kalau ada almost atau virtually itu setelahnya diikuti penanda jumlah. Oke. Nah, kita cek aja ABCD ya. Yang alfa ada predikat lagi, tidak bisa teman. Ada subjek lagi juga, nggak bisa ya. Kita hanya butuh kata sifat saja, bukan subjek, bukan predikat. Karena kalau kita mau masukkan subjek predikat lagi ya harus ada conjunction. Sedangkan di soal tidak ada conjunction. Kalau yang Bravo ada predikat lagi. Di soal sudah ada predikat tidak bisa. Kalau yang Charlie ada kata sifat kemungkinan bisa kita masukkan di situ untuk menjelaskan kata benda self. Kita tahan dulu. Kalau yang delta ada subjek lagi, nanti subjeknya double. Kalau ada kata ganti jangan dimasukkan kata benda. Kalau ada kata benda jangan pakai kata ganti di satu bagian kalimat, entah subjek atau objek. Satu saja gitu ya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang Charlie. Nanti kalau dibaca, virtually all cells in the human body contain DNA in their nuclei. Jadi hampir semua sel di tubuh manusia itu mengandung DNA atau DNA ya di uh, inti mereka, di inti sel mereka seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab alpha, ada juga delta, ada juga bravo. Oke, antara alpha, bravo, atau delta. Mari kita cek bersama ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang ada verb 2 yaitu played karena dia punya objek, teman-teman. Subjeknya adalah music. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction penghubung 2SP. Titik-titik terletak di setelahnya preposisi, di sebelumnya kata benda, berarti itu tempatnya kata sifat untuk menjelaskan kata benda sebagai objeknya preposisi yang nantinya dirubah menjadi keterangan, teman-teman. Intinya tugas kita di sini hanya mencarikan kata sifat saja. Gitu ya. Yang alpha, many, itu termasuk ke dalam kata sifat keluarganya determiner penanda jumlah atau cardinal number. Jadi kemungkinan yang alpha bisa, kita tahan dulu. Kalau yang bravo, many of, nah kalau ada penanda jumlah, kita tambahkan dengan of, tidak bisa langsung ketemu kata benda, harus ada the atau teman-temannya the. Setelahnya titik-titik tidak ada the.
setelahnya Bravo tidak ada the, Bravo tidak bisa kehilangan the, teman-teman. Kalau yang Charlie, many of them itu sudah lengkap. Nah, tapi setelahnya ada objek lagi. Jadi salah satu saja, many of them atau many African tribal cultures. Jadi Charlie nggak bisa ya, karena objeknya nanti double pemborosan, teman-teman. Kalau yang delta, the many the African ini double ya, atau kalau nggak gitu kebalik, teman-teman, urutannya ya. Jadi harusnya artikel dulu, jadi the dulu, baru pakai many boleh. Walaupun kita kan jarang ya mendengar the many, ya kan? Tapi ada, teman-teman. The many itu ada, seperti itu. The many bla 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 itu. Atau kalau teman-teman misalkan penasaran dalam bahasa Inggris itu ada nggak sih? Katanya Mr. P ada the many. Teman-teman bisa mengunjungi website namanya youglish.com. Nah, itu kemudian nanti dicek the many, itu pasti ada, seperti itu. Nah, jadi yang delta kebalik ya, teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah yang alfa. Nanti kalau dibaca atau kalau diartikan, musik memainkan peran penting dalam banyak kebudayaan atau berbagai kebudayaan suku Afrika. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, teman-teman, waktunya habis. Saya lihat teman-teman menjawab antara alfa atau delta. Mari kita cek bareng ya. Cari predikatnya dulu. Di situ ada kata delivered. Subjeknya Martin Luther King Jr. Tidak ada predikat lagi. Ini judul ya, teman-teman. Jadi kalau ada di tengah-tengah kalimat dikasih tanda ini ya, tanda double apa namanya ini? Teman, double period. Sorry, bukan double period. Eh, bracket, sejenis bracket gitu ya. Nah, terus hurufnya diawali yang besar-besar seperti ini. Ini judul. Judul itu tanda kutip ya, teman-teman. Atau citation. Nah, citation mark. Nah, eh, itu judul. Jadi judul itu dianggap satu kesatuan, dia kata benda. Nah, ini objeknya. Berarti setelah delivered kita sudah punya objek. Titik-titik terletak di sebelum kata benda objek. Berarti itu tempatnya kata sifat. Teman-teman hanya diminta mencari kata sifat saja. Kalau yang alfa ada predikat lagi, nanti predikatnya double, teman-teman. Pemborosan gitu ya. Kalau yang bravo sama, ada subjek lagi, ada predikat lagi, tidak ada conjunction bravo, nggak bisa. Kalau yang Charlie ada preposisi with, nanti malah deliver ini kehilangan objek. Deliver itu butuh objek. Kalau yang delta, nah ini jawabannya yang delta ya, teman-teman. His itu adalah kata sifat keluarganya possessive adjective atau kepemilikan. Nah, jadi jawabannya delta nanti kalau diartikan, di tanggal 28 Agustus 1963, Martin Luther King Jr. itu menyampaikan atau mengantarkan pidatonya yang berjudul I Have a Dream. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada yang menjawab bravo, bravo. Semuanya ternyata menjawab bravo, teman-teman. Kita cek bersama ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada focused. Subjeknya adalah The Impressionist Painter. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Teman-teman, berarti kalimat ini sudah lengkap ya. Titik-titik terletak di setelahnya preposition on. Di sebelumnya kata benda fleeting moments, kata bendanya di momentsnya ya. Nah, berarti itu tempatnya kata sifat, menjelaskan kata benda moments.
Kita cek satu-satu. Yang alfa ada subjek predikat lagi, tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Alfa nggak bisa. Kalau yang Bravo, there itu kata sifat, jadi kemungkinan Bravo bisa ya. Kalau yang Charlie ada conjunction, setelahnya tidak ada subjek predikat, tidak bisa, teman-teman. Yang delta itu ada predikat lagi, pemborosan nanti ya. Ada conjunction. Ini urutannya tidak tepat, teman-teman ya. Jadi setelah conjunction itu harus ada subjek predikat. Nah, ini predikat dulu baru conjunction. Setelah conjunctionnya tidak ada predikat sama sekali. Nah, jadi yang delta tidak bisa. Jawabannya yang Bravo. Maaf teman-teman. Nanti kalau diartikan, pelukis impresionis itu berfokus bukan pada detail-detail dari pemandangannya atau dari senarionya ya, tapi pada kejadian-kejadian yang fleeting itu yang apa ya, yang menarik gitu teman-teman. Mereka dan permainan cahayanya. Jadi permainan apa namanya? Emphasis atau apa namanya teman-teman? Intinya penerapan cahayanya seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban alfa, ada juga jawaban bravo, ada juga jawaban delta. Nah, tapi jenis soal ini, itu tadi saya masukkan ke dalam salah satu contoh dari 4 tadi ya, teman-teman, dari 4 contoh tadi. Nah, jadi caranya sama, dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Di situ ada is, subjeknya adalah the Amazon rainforest. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Kalimat ini sudah lengkap. Titik-titik terletak di setelahnya one of. Sebelumnya kata benda, teman-teman masih ingat? Kalau ada penanda jumlah, ditambahkan of setelahnya, tidak boleh langsung ketemu kata benda. Harus ada the atau teman-temannya the sebelumnya. Di pilihan ganda yang ada the-nya cuma satu, yaitu yang Bravo. Nah, jadi jawabannya yang Bravo, teman-teman. Ini sama kayak yang di contoh tadi. Biasanya, teman-teman, yang saya samakan di latihan dan di contoh itu biasanya keluar di soal tes yang dari lembaga nanti. Jadi teman-teman kan nanti dari lembaga ada tes ya. Kalau nggak salah ada satu soal yang sama cara mengerjakannya seperti ini. Seperti itu. Karena kalau saya ulang-ulang gitu dari tadi, teman-teman. Jadi diingat-ingat kalau ada penanda jumlah, salah satunya one, kok ditambahkan of tidak boleh ketemu langsung sama kata benda. Harus ada the atau teman-temannya the. Gitu ya. Yang alpha tidak ada the-nya, walaupun dia kata sifat ya, teman-teman, alpha nggak bisa. Kalau yang Charlie ada predikat lagi, sedangkan tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP tidak bisa. Kalau yang delta diversity itu kata benda. Sekali lagi, one of harus ada the sebelum ketemu kata benda. Gitu ya. Nanti kalau diartikan, hutan hujan Amazon merupakan salah satu dari ekosistem yang paling beraneka ragam di bumi. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban alfa, ada juga jawaban delta, ada juga bravo. Oke, alfa, bravo, atau delta. Mari kita cek bersama. Di situ ada Demak Nakarta is, predikatnya is, subjeknya Demak Nakarta, kalimat sudah lengkap. Nah, ini titik-titik terletak di setelah kata the, teman-teman. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, the itu setelahnya harus menemukan kata benda sebelum dia nabrak kata
of atau bagian kalimat yang lain, misalnya predikat, misalnya conjunction, itu harus ada kata benda dulu. Gitu ya. Jadi di sini kita carikan yang ada kata bendanya. Nah, di pilihan ganda itu semuanya ada kata bendanya, teman-teman. Alias kata bendanya panjang. Nah, yang bisa memanjangkan kata benda itu adalah kata sifat di sebelumnya. Jadi cari yang kata sifat dulu baru kata benda secara urutan yang kita bahas hari ini tadi. Nah, jadi jawaban yang tepat yang alfa ya. Influential itu kata sifat, ada ial-ial atau al-al itu 80% kata sifat, teman-teman. Kata benda yang dijelaskan adalah charter atau karta. Nah, kalau yang Bravo ini kebalik. Dalam bahasa Inggris, itu dibalik rumah yang besar itu bukan big house, teman-teman. Maksudnya bukan house big ya, tapi big house. Jadi, big-nya dulu, kata sifatnya dulu, baru kata bendanya. Jadi, yang Bravo tidak bisa karena terbalik. Kalau yang Charlie, Charter of Influence, nah ini nggak bisa, teman-teman. Jadi, the most-nya itu artinya adalah yang paling. Harus ada kata sifat dulu, baru kata benda. Maksudnya kata sifatnya ini adalah miliknya deskriptif. Gitu ya. Jadi yang Charlie ini nggak bisa, teman-teman. Oke? Karena diartikan pun nggak bisa nanti. Kata yang paling kan nggak enak. Kalau yang delta, nah kata benda itu tidak bisa dijelaskan oleh kata keterangan. Influentially itu kata keterangan, teman-teman. Gitu ya. Delta nggak bisa. Jadi jawabannya yang alfa nanti kalau diartikan makna karta merupakan karta yang paling berpengaruh apa ya? Karta itu perjanjian. Jadi perjanjian yang paling berpengaruh dari dokumen-dokumen atau di antara dokumen-dokumen medieval atau zaman pertengahan seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Dicoba lagi ya, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab delta, delta, semuanya menjawab delta. Kita cek bersama. Cari predikatnya dulu. Di situ ada kata is, subjeknya adalah main function. Nggak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, teman-teman. Kalimat sudah lengkap. Titik-titik terletak di sebelumnya kata benda, di subjek itu tempatnya kata sifat ya. Yang alfa tidak bisa karena ada subjek predikat lagi, tidak ada conjunction. Kalau yang Bravo kebalikannya, ada conjunction tapi tidak ada subjek predikat lagi. Kalau yang Charlie itu preposisi, by itu preposisi, teman-teman. Nanti kata benda main function akan berubah jadi keterangan. Nah, kita nanti malah akan kehilangan subjek kalau kita masukkan yang Charlie. Jadi jawaban yang tepat adalah yang delta. The main function of circulatory system is to transport blood throughout the body. Jadi fungsi utama dari sistem sirkulasi adalah untuk mengangkut darah ke seluruh tubuh. Lanjut ke nomor berikutnya. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis teman-teman. Dan saya lihat teman-teman menjawab antara alfa atau bravo. Kita cek bersama. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat teman-teman. Di situ ada kata kerja have. Subjeknya adalah two snowflakes. Nah, tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua ASP. Titik-titik terletak di sebelumnya kata benda di subjek ya, berarti itu tempatnya kata sifat, teman-teman. Nah, kalau kita cek A, B, C, D, kata sifat saja itu cuma satu, yaitu yang alfa. Nah, jadi jawabannya yang alfa ya, teman-teman. Bravo kenapa salah? Karena ada predikat lagi. Nanti predikatnya double, nggak ada conjunction, nggak bisa, teman-teman.
Charlie kenapa salah? Ada conjunction tapi tidak ada subjek predikat lagi. Kalau yang delta ada preposisinya, teman-teman. Nanti malah subjeknya akan berubah jadi keterangan. Nggak bisa ya. Jadi jawabannya yang alpha. No two snowflakes have identical crystal structures. Itu kalau diartikan tak satu pun atau tak ada dua bunga salju itu memiliki struktur-struktur kristal yang sama atau yang kembar. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Terakhir ya, nomor 20. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban Alpha, ada juga Charlie. Oke, antara Alpha atau Charlie, mari kita cek bersama. Cari predikat dulu. Di situ ada predikat was signed. Subjeknya adalah Affordable Care Act. Tidak ada predikat lagi ya, teman-teman. Juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, berarti kalimat ini sudah lengkap. Titik-titik di sebelumnya kata benda di subjek itu tempatnya kata sifat saja ya. Yang alfa, nah jadi jawabannya adalah yang alfa. Bravo, kenapa salah? Karena ada conjunction-nya. Kita tidak butuh conjunction kalau subjek predikat cuma satu. Charlie juga sama, ada conjunction, sedangkan subjek predikat cuma satu. Delta anggap saja sama, teman-teman. Karena whereby itu bisa jadi keterangan, bisa jadi kata conjunction, seperti itu. Maksudnya keterangan tapi difungsikannya itu sebagai penghubung dua SP. Jadi makanya dianggap sebagai conjunction. Sedangkan kalimat ini SP-nya cuma satu. Jawabannya yang alfa ya. Nanti kalau diartikan akta atau gimana ya, akta itu ya kayak carta tadi ya. Jadi kayak eh, kebijakan eh, apa namanya? Intinya Affordable Care Act itu gimana ya bahasa saya itu kayak perjanjian eh, perawatan yang terjangkau itu disahkan ke dalam undang-undang di tahun 2010 untuk membuat perawatan kesehatan itu lebih terjangkau dan bisa diakses siapa saja seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi tentang kata sifat ya, teman-teman. Sambil saya absen, kalau mungkin teman-teman ada pertanyaan, sebentar saya absen dulu ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan boleh ditanyakan. Oke, sudah selesai terabsen teman-teman. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Silahkan boleh unmute ataupun boleh ditulis juga nggak apa-apa, senyamannya teman-teman. Sepertinya nggak ada ya. Atau nanti ketika teman-teman latihan menemukan kesulitan, boleh japri aja ya teman-teman. Thank you so much for today. I'll see you again next time. As I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good night guys. See you next time.